Hello guys, setahun setelah AMD ngeluarin Radeon RX 480, akhirnya keluar juga nih penerusnya. Cuma karena udah banyak nih ya benchmark dan juga review bertebaran di luar sana, hari ini gue mau coba lebih ngasih overview aja apa yang baru dari GPU AMD Radeon 580 dan juga dari sisi softwarenya. Pertama-tama, GPU RX 580 bisa dibilang identik dengan RX 480 yang keluar tahun lalu. Ia masih menggunakan litografi 14 nanometer FinFET yang sama, arsitektur Polaris 10, memori 8GB/PS, dan 5,7 miliar transistor. Perbedaan yang terlihat hanyalah optimalisasi base clock yang naik menjadi 1257 MHz, yang berarti base clock RX 580 setara dengan boost clock RX 480, ditambah TDP lebih tinggi yang masuk akal buat nambah headroom overclocking. Sampel 580 yang gue pakai di sini adalah Sapphire Nitro Plus RX 580 overclock dengan VRAM 4GB. Walaupun kebanyakan RX 580 punya VRAM 8GB. Ukuran lumayan gede yang berarti punya heatsink dan heat pipes yang nggak kalah gede, dual fan, backplate, dan konektor listrik 6 pin, ditambah 8 pin. Yep, that's right. Mungkin kelihatannya agak berlebihan. Tapi seenggaknya lu nggak perlu khawatir soal beban listrik dari port PCI Express. Alright, fitur baru yang menarik dari software AMD Radeon Crimson Real Life Edition diantaranya adalah Radeon Chill. Sebuah fitur hemat energi yang ngatur frame rate game secara dinamis berdasarkan in-game movement. Jadi, pas lagi banyak gerak dan banyak action, performanya akan jadi maksimal, sedangkan pas gerakannya lagi nggak banyak, Chill bakal ngurangin FPS dalam game. Hal ini bertujuan buat ngehemat listrik dan ngurangin panas ketika lagi main game. AMD juga ngeklaim bahwa Chill bisa ngebantu ngurangin response time dengan berkurangnya jumlah frame yang ngantri. Karena gue kebetulan bukan kompetitif gamer, gue sih cuma ngerasain bedanya dari sisi manajemen panas. Kedua, adalah fitur game capture atau streaming yang namanya Radeon Real Life. Mereka ngeklaim bahwa impact terhadap frame per second dalam gamenya lebih kecil dari rata-rata aplikasi streaming, di mana rata-rata FPS in-game cuma kepangkas sekitar 3-4%. Real Life juga bisa dikontrol dengan in-app toolbar yang praktis. Ya, keunggulan lainnya juga ada custom overlay di mana kita bisa overlay footage dari webcam ke dalam stream. Di Radeon RX 580 ini, kita bisa streaming dengan resolusi up to 4K di 30 fps langsung ke YouTube atau Twitch. Format file rekaman bisa berwujud H264 atau H265 HEVC. Setelah itu, AMD juga baru ngeluarin generasi kedua teknologi FreeSync. FreeSync 2 yang merupakan saingan Nvidia G-Sync ini bermaksud untuk mengoptimalkan kelebihan FreeSync. Contohnya adalah standarisasi support HDR di sistem Windows, di mana tadinya HDR rendering ke sebuah HDR display itu merupakan proses yang panjang dan malah nambah input lag. FreeSync 2 memangkas waktu processing HDR di dalam hardware, sehingga menurunkan input lag yang pastinya lebih ideal buat dipakai nge-game. Improvement lain ada dari segi low frame rate compensation atau LFC, yang berarti GPU bisa disuruh mengirim frame yang sama sebanyak 2 kali ketika frame rate sedang ngedrop, biar game yang dimainin tetap mulus. Sayangnya gue nggak punya monitor yang support FreeSync, apalagi FreeSync 2. So, gue belum bisa nyoba sendiri. Terakhir, kita juga nyoba overclock sampai 1460 MHz karena bisa stabil sampai situ. Lalu juga ngejalanin beberapa benchmark seperti 3D Mark Firestrike, TimeSpy, dan Cinebench. Inilah hasilnya kalau dibandingin sama Radeon RX 480 Strix. Kesimpulannya, ini GPU nggak worth it kalau lu barusan udah beli RX 480 atau GTX 1060. Dan lebih ditujukan buat orang-orang yang masih punya GPU lebih lawas seperti R7 200 series dan GTX 700 series. Mengingat ini hanya sekedar refresh dari RX 480 sebelumnya. Oke, sekian dulu overview kita tentang Radeon RX 580 dan juga fitur-fitur baru dari Radeon Crimson Real Life. Apa kalian juga punya opini tentang GPU ini? Langsung aja komen di bawah. So, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.